Apa yang akan kalian lakukan bila kalian tahu hidup kalian tidak akan lama lagi? Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini gue akan membahas alur cerita film Life in a Year yang tayang pada tahun 2020. Harap diingat, alur cerita film ini mengandung spoiler. Bagi yang tidak masalah dengan spoiler, maka selamat menikmati. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Seorang pemuda bangun di pagi hari dan memulai aktivitas paginya. Lari pagi. Namun hari itu dia sedikit terganggu, sehingga waktu yang dicapainya 30 detik lebih lambat. Dan sang ayah menyuruhnya untuk mengulang kembali lari paginya. Ayahnya tampak sangat ketat dengan jadwal dan rencana mereka. Darin, nama pemuda tadi, sudah hampir lulus dari high school dan targetnya adalah kuliah di Harvard. Saat di sekolah, sahabatnya, Sammy dan Kiran memberitahukan kalau Big Sean, rapper idolannya, akan mengadakan konser di Pittsburgh malam itu. Namun Darin sudah berjanji untuk menyelesaikan syarat pendaftarannya ke Harvard malam itu. Dia pun meminta izin kepada ayahnya, dan dengan dukungan ibunya, ayahnya mengizinkan Darin untuk pergi. Sayang sekali, konser malam itu sudah penuh, sehingga mereka tidak bisa masuk. Namun Darin punya rencana lain. Dia mencoba menyelinap lewat pintu belakang. Sayangnya pintu belakang itu terkunci. Dan saat itu, dia melihat seorang wanita berjalan di jembatan yang menyambungkan gedung seberang dengan gedung konser. Darin pun memintanya untuk memberitahukan bagaimana caranya naik ke situ. Saat sedang bernegosiasi, salah satu bodyguard Big Sean memergoki mereka. Dan mereka pun berusaha lari darinya. Di tengah pelarian itu, perempuan itu memberikan namanya, Isabel. Malam itu di rumah, Darin berusaha mencari informasi tentang Isabel. Tapi ia tak bisa mendapatkan informasi apapun tentangnya. Paginya ia kembali beraktivitas seperti biasa. Lari pagi. Namun saat dia melewati toko ice cream, ia segera memanggil Sam dan Kiran untuk datang. Isabel ternyata bekerja di toko itu. Mereka pun masuk dan Darin berusaha PDKT pada Isabel. Tapi Isabel menanggapinya dengan dingin. Sampai saat Darin akan memberikan tips, Isabel mencegahnya. Namun Darin tetap memberikan tips. Darin pun menggodanya dengan memberikan tips lagi. Tapi Isabel segera pergi dan Darin mencegahnya dengan nge-rap. Karena Darin terus memaksa, Isabel pun memperbolehkan Darin untuk menjemputnya malam itu. Malam itu Darin pun menjemput Isabel sepulang kerja. Dan saat mereka sedang berjalan ke rumah Isabel, di tengah jalan mereka bertemu dengan Phil, teman sekamar Isabel yang juga menjaga Isabel. Sesampainya di tempat Isabel, Darin mengajak Isabel untuk keluar lagi Sabtu malam. Isabel pun menyetujuinya. Esok harinya, ayah Darin memberitahukan kalau Sabtu malam, mereka akan datang ke perjamuan di mana mereka akan dikenalkan dengan salah satu orang penting di Harvard, yang diharapkan dapat membantu Darin untuk masuk ke Harvard. Tapi karena Darin sudah memiliki janji lain, ibunya pun memberikan izin asal Darin datang tepat jam 9 malam. Singkat cerita, Darin keluar bersama Isabel di malam yang telah dijanjikan. Namun Darin terlihat tidak tenang dengan terus-menerus melihat jamnya. Darin pun telah memesan tempat di restoran terkenal di daerahnya. Dia gugup karena baru kali itu, dia pergi bersama seseorang yang benar-benar disukainya. Namun Isabel mempunyai rencana lain. Dia membawa Darin ke food truck. Isabel sangat berbeda dengan Darin. Darin memiliki rencana bersama ayahnya. Semua tertata dengan baik untuk masa depannya. Sedangkan Isabel tidak memiliki rencana seperti Darin. Ia bahkan bertanya, kenapa Darin tidak menjadi rapper? Ia melihat Darin sangat berbakat. Darin bilang kalau apa yang diinginkannya tidaklah penting. Karena semua tentang bagaimana mengidentifikasi apa yang diinginkan, lalu membuat rencana untuk mencapainya. Isabel lebih realistis. Bukan hanya karena ia tahu apa yang diinginkannya, maka ia harus selalu mendapatkannya. Dan ternyata walau makanan yang disajikan terlihat menjijikan, tapi rasanya ternyata sangat enak. Di kesempatan itu juga, Darin kembali mengajak Isabel untuk keluar di lain kesempatan. I want to take you out again.
One more. One more. One more. Darren terus mengajak Isabel atau dipanggil juga Izzy untuk ngedate lagi dan lagi. Sampai suatu waktu ayahnya memergokinya. Ayahnya kurang menyukainya, karena menurutnya itu semua adalah gangguan bagi rencana mereka. Perlu pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Akhirnya Darren berhasil masuk ke tempat Izzy dengan taktik, "Gua haus nih." Izzy ternyata menyembunyikan sebuah rahasia besar, dan rahasia itu terbongkar. Izzy mengidap kanker, dan kurang lebih dia hanya bisa hidup 1 tahun lagi. Darren menceritakan semua kedua sahabatnya, dan Kiran menyarankan untuk melepas semua stresnya dengan berteriak. Ayah Darren tengah menunggu kabar baik dari Harvard. Dia tahu semua tidak akan mudah. Hidup bisa menjadi sangat sulit. Karena itu, mereka membuat rencana. Nasihat tersebut memberi Darren sebuah ide. Darren segera mendatangi Izzy dan mengatakan, kalau dia hanya memiliki 1 tahun untuk hidup, maka ia mempunyai rencana untuk menikmati 1 tahun ini dengan sebaik-baiknya. Izzy pun setuju dengan syarat Darren harus berhenti mengucap I love you. Darren pun mulai menyusun rencana. Apa saja yang akan mereka lakukan selama 1 tahun. Semua yang ia bisa pikirkan, ia tulis di sebuah papan tulis besar. Dari membeli rumah, merayakan ulang tahun, merayakan kelulusan, belajar nyetir, semua yang bisa mereka pikirkan. Darren pun selalu menemani Isabel menjalani kemo. Di situ ia melihat ada pasien lain yang nampaknya kondisinya sudah tidak baik. Suatu waktu Isabel mengajak Darren bertemu Ron, seorang produser musik. Dia ingin Ron untuk memproduksi musik Darren. Dan hari itu, Darren berhasil membuat 1 lagu. Untuk pertama kalinya, Darren melakukan apa yang diinginkannya. Salah satu dari rencana Darren adalah menikahi Isabel. Namun sayangnya saat itu Izzy justru menolaknya. Pagi itu Darren menerima pemberitahuan dari Harvard. Mereka menempatkannya pada waiting list. Suatu waktu saat pengobatan Isabel, Darren menyadari salah satu pasien sudah tidak akan pernah datang lagi untuk pengobatannya. Selesai dari pengobatan, Darren membawa Isabel kembali ke rumahnya. Di kesempatan itu, Darren mengajak Izzy untuk makan malam bersama keluarganya. Malam itu pun Izzy dan Phil datang ke tempat Darren untuk makan malam. Ayah Darren menyambut mereka. Namun saat makan malam, ayah Darren mengungkapkan tentang perbedaan keadaan mereka. Dan saat argumen mulai meninggi, Darren memberitahukan kalau Harvard memasukkannya ke waiting list. Ayahnya sangat kecewa dengan semua itu. Dia menyalahkan Izzy karena telah mengganggu program mereka. Namun saat itu Darren hanya terdiam. Izzy dan Phil pun segera pergi. Selama beberapa waktu, Darren seolah menyesali apa yang telah terjadi. Sampai suatu waktu, ia mulai menyadari apa yang dilakukannya selama ini adalah menuruti keinginan dan goal dari ayahnya, bukan dirinya. Ayahnya tentu sangat kecewa dengan tindakan Darren. Menurutnya, Darren telah membuang semua masa depannya untuk Isabel. Tapi Darren pun tak kalah kecewanya. Darren memutuskan untuk menemui Isabel. Dia meminta maaf karena tidak membelanya waktu itu. Dia ingin untuk memperbaiki semuanya. Tidak ada lagi rencana. Dia hanya ingin hidup bersama Izzy. Izzy pun memberinya kesempatan. Mereka berbaikan. Dan tak lama, Darren mengajak Izzy pergi. Darren mengajak Izzy pergi keluar kota. Di tengah jalan, dia bahkan sempat merampok grocery dan bensin, lalu kabur. Beruntung penjaga toko gak punya senjata api ya. Mereka sangat menikmati perjalanan mereka. Walau harus tidur di mobil dan mengamen karena tidak punya uang. Mereka pun sampai di sebuah kota. Dan kebetulan esoknya Big Sean akan mengadakan konser. Isabel pun mengajak untuk menontonnya. Esoknya setelah konser, Isabel memberikan Darren CD demonya dan meminta Darren untuk memberikan CD itu ke Big Sean. Tapi Darren terlalu canggung
sehingga walau berhasil bertemu dengan Big Sean, dia tidak memberikan CD demo lagunya itu. Dan tanpa Darin ketahui, Izzy melihat semuanya. Namun untuk menjaga perasaan Izzy, Darin pun berbohong kalau dia sudah menyerahkan CD demo itu ke Big Sean. Izzy yang mendengar semua kebohongan itu pun hanya bisa menangis. Paginya mereka sampai ke tempat tujuan. Dan ternyata tempat tujuan itu adalah rumah dari ibunya Izzy. Izzy kaget karena ia sama sekali tidak siap bertemu dengan ibunya. Darin memberi semangat agar Isabel mau berbicara dengan ibunya. Tapi saat Isabel menemui ibunya malah menyuruhnya untuk pergi. Izzy pun pergi dengan kecewa. Dia merasa ibunya tidak mau menjadi ibu dari dirinya. Darin mencoba menghiburnya, tapi Izzy makin marah. Izzy mengamuk dan membuat mobil mereka keluar dari jalan. Untung mereka tidak terluka. Izzy segera keluar dari mobil dan Darin mengejarnya. Tapi tak lama dari itu, Izzy pingsan. Darin segera membawa Izzy pulang. Dan saat Izzy tersadar, ia mendengar percakapan Daryl, Phil, dan seorang dokter. Kankernya makin ganas. Darin pun memutuskan untuk tinggal bersama Izzy dan merawatnya. Suatu pagi ibunya Darin datang. Dia senang bisa membantu Darin menjaga Izzy. Dan Izzy meminta Darin untuk pergi dan melakukan apapun yang ia suka. Darin pun pergi menemui Ron. Ia meminta Ron untuk membuatkan satu lagu lagi untuknya. Saat pulang, Izzy terjatuh dan mengalami pendarahan. Ia dan ibunya pun segera menelpon 911 untuk membawa Izzy ke rumah sakit. Di rumah sakit, Darin mendapatkan kabar kalau kondisi Izzy saat ini stabil, tapi tidak ada lagi yang dapat dokter lakukan. Kanker Izzy sudah menyebar, dan dia hanya memiliki waktu beberapa minggu lagi. Darin tidak dapat menerima itu semua. Ia pun marah dan sangat kecewa. Ibunya menasihatinya untuk menerima kenyataan. Suatu hari, mereka mendapatkan kunjungan yang sangat tidak terduga dari ibu Izzy. Dari pembicaraan mereka, Izzy mengetahui apa alasan ibunya meninggalkannya. Malam itu, ayah Darin mulai sadar akan keegoisannya. Ia memasuki kamar Darin dan menemukan CD demo musik dari Darin, dan ia pun mendengarkannya. Sementara itu, Izzy pun menemukan CD demo lagu baru Darin, dan ia juga mendengarkannya. Malam itu juga, Izzy meminta Phil untuk melakukan sesuatu untuknya. Beberapa hari kemudian, Darin diminta datang ke tempat kerja Phil. Ia terkejut karena semua orang ada di sana. Dan lebih terkejut lagi, karena itu adalah pernikahannya dengan Izzy. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, Izzy menghembuskan nafas terakhirnya. Di pemakaman Izzy, ayah Darin menghampiri Darin dan meminta maaf untuk semuanya. Setelah pemakaman, Darin melanjutkan hidupnya. Dia ingin pergi ke New York dan membuat musik sesuai keinginannya. Dan kali ini, orang tuanya melepasnya dengan bangga. Ketika sampai di perbatasan kota, ia menerima pesan dari Kiran untuk mendengarkan radio. Ia mendengar penyiar radio membacakan pesan terakhir Izzy. Everybody thinks that 9 teaches you something about life, but they're wrong. The only way to learn about life is by living. And I've learned that every moment is your moment. Sometimes the moments are messy. Sometimes they're beautiful, or scary, or just plain weird. But they're all yours. Cherish them. Living isn't easy, but if you can manage to look past your own fears and everyone else's expectations, the reward is your life. And in my life, I was loved. So, Darren,
One more? Dan film pun berakhir. Bagaimana film kali ini? Ceritanya sederhana dan mudah dimengerti. Cukup lumayan untuk dijadikan tontonan ringan di tengah-tengah waktu istirahat kalian. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Salam.